Halo, hari ini kita akan membicarakan mengenai materi integral. Nah, yang pertama-tama kita lihat dari definisi dulu ya. Apa definisi dari integral itu? Yang pertama ada definisi. Nah, integral sendiri adalah integral. Nah, integral itu adalah ya lawan dari turunan. Lawan dari turunan. Yang mana kalau kemarin itu ada fx ya kita anggap. Nah, kalau kita mencari f aksen x, ini kita lakukan yang namanya turunan. Dan dari fx, f aksen x ini menuju fx itu kita lakukan yang namanya integral. Itu definisi dari integral. Nah, kemudian yang perlu kita juga ketahui di bagian yang kedua itu ya masalah simbol dari integral. Itu. Yang mana simbol integral itu sendiri adalah, nah ini lambangnya kayak huruf S ya, tapi dipanjangin dia itu. Itu ada integral tak tentu. Untuk bicarakan integral tak tentu ini, kita mulai dari sini ya. Jadi ada sebuah fungsi fx semuanya dia, jadi x kuadrat plus 7. Nah, kita lihat kalau f aksen x-nya itu kan sama dengan 2x. Kemudian lagi kalau yang lain ya, fx-nya pokoknya dia x kuadrat plus 100 pokoknya dia. Nah, kita temukan juga f aksen x-nya itu 2x. Atau yang lain ya, fx-nya itu adalah x kuadrat plus c pokoknya dia. Ya, c-nya di sini adalah bilangan samaran ya, bisa 7, bisa 100, bisa 1000, ada yang lain ya, bisa min di sini ya. Nah, f aksennya itu sendiri adalah turunan dari x kuadrat kan 2x. Nah, kemudian lagi setiap turunan bilangan selalu 0 ya itu. Nah, dari sini kita kembali lagi ya, telisik bahwa kalau integral itu adalah kebalikan dari turunan. Jadi dari f aksen x-nya ini nanti kita mencari fx-nya. Nah, kita perlu ketahui bahwa dari fungsi yang berbeda-beda ini ya, itu berbeda pada konstantanya tapi mendapatkan turunan yang sama. Sehingga integral dari f aksen x dx itu akan menghasilkan sebuah fungsi fx yang selalu plus c. Itu ini dia nanti. Jadi inilah rumus integral tak tentunya. Jadi dari sebuah fungsi turunan yang diintegralkan akan menghasilkan sebuah fungsi fx yang selalu plus c. Nah, c-nya ini berapa? Ya mungkin nanti kalau fungsinya bisa plus 7, bisa plus 100, tergantung nanti di situasi pada soal. Nah, di bagian yang keempat kita akan membicarakan masalah rumus integralnya. Jadi kita sudah punya 3 poin. Pertama itu ada definisi, simbol, dan integral tak tentu. Nah, bagian keempat nih rumusnya dari integral itu sendiri. Nah, jadi sini adalah integral dari x pangkat n, pokoknya dia dx. Itu. Nah, karena integral itu kebalikan dari turunan, kalau turunan itu kan pangkatnya kurangin 1. Berarti kebalikan kurang 1 kan berarti ya pangkatnya di sini tambah 1 gitu. Nah, tapi dibagi lagi ya, berapa di sini hasilnya nanti? N plus 1 itu. Dan selalu nanti plus c, karena masih integral tak tentu namanya dia. Itu. Nah, kemudian di sini untuk kasus yang n-nya tidak sama dengan minus 1 ya, itu. Jadi baru pakai rumusnya ini. Nah, tapi kalau x-nya itu minus 1 dx, atau mungkin nanti integral dari super x ya, itu dx.
itu akan menghasilkan log ya, atau ln X itu plus C itu. Jadi sini untuk rumus yang N sama dengan minus 1. Nah, tetapi nanti akan sering digunakan nanti adalah ya rumus integral ini. Itu jadi pangkatnya ditambah 1. Ya dengan kata lain ya, secara umum itu adalah, jadi kalau integral dari X pangkat 7 itu maunya dia dx. Jadi tinggal pangkatnya tambahin 1 dia, sehingga jadi X pangkat 8 itu. Nah, ini N plus 1 kan sama ya. Jadi berapa di atasnya sekian adalah pembaginya. Plus C itu. Nah, kalau supaya bagus tulisannya mungkin jadikan 1/8 ya itu. X pangkat 8 plus C itu mungkin nanti lebih bagus. Nah, kemudian supaya nanti bisa mengerjakan soal yang lain, itu perlu kita juga ketahui sifat-sifat dari integral. Nah, sifat-sifat integral itu ada 3. Jadi umpama yang pertama itu ada integral K dx. Jadi K-nya ini bilangan sembarang ya. Itu tinggal nama huruf X saja, yaitu plus X plus C itu. Nah, yang kedua itu integral dari K fx dx. Nah, ini ada K ya, bilangan. Nah, bilangan tinggal bawa ke depan aja, sehingga sini jadinya integral fx itu dx. Gitu. Nah, poin yang ketiga itu ada integral dari fx tambah gx dx itu. Nah, di sini masing-masing diintegralkan nanti ya. Jadi masing-masing suku diintegralkan, dx ditambah itu integral gx dx. Jadi itu ya sifat-sifat integral ya, 3. Bilangan tinggal nama huruf x. Kalau k kali sebuah x itu nanti k-nya tinggal ke bawah ke depan. Kemudian lagi kalau masing-masing suku ini diintegralkan masing-masing ya. Kalau pemisahnya plus atau min nanti dia bisa saja min nanti ya pemisahnya gitu. Nah, untuk memperjelas lagi ketiga sifat ini, mungkin saya buat ilustrasi berikutnya. Nah, ilustrasi yang pertama ya. Jadi umpamanya di sini ada integral 3 dx itu dia. Jadi otomatis ini nanti 3x plus c itu. Jadi kalau setiap integral bilangan tinggal nama huruf x saja. Kalau integral dari 8 dx kemudian dia. Berarti di sini dia 8x plus c itu. Nah, terus di bagian yang kedua, nah umpamanya di sini ada integral 8x kuadrat dx itu kemudian dia. Itu. Nah, 8 ini nggak usah diintegralkan ya, tulis kembali 8 itu. Nah, kemudian tinggal ini pangkat yang di x nya aja tambahin 1. X pangkat 3 jadinya kan, sama 1 kan 3. Dibagi juga 3 plus c itu. Jadi ingat integral tak tentu ya, selalu plus c di sini. Nah, kemudian supaya lebih bagus tulisannya ya mungkin bisa jadikan 8/3. X pangkat 3 plus c. Nah, ini nggak bisa dibagi, diamin aja segitu. Terus bagian yang berikutnya lagi, pokoknya sampai contoh yang 16 x pangkat 3 dx pokoknya dia. Ya, sama ya, 16 nggak usah diintegralkan. Kemudian ini x pangkat 4 ya, dibagi 4 plus c. Perhatikan 16 bagi 4 kan bisa. Nah, tinggal bagi aja nih. 16 dengan 4-nya. Tinggal dicoret ya. Dicoret. Itu. Sehingga hasilnya di sini adalah ya 4x pangkat 4 plus c. Nah, itu ya. Jadi kalau bilangan tidak usah diintegralkan. Ini ada dua sifat nih ya, sifat pertama dan sifat kedua.
Nah, kita lihat sifat yang ketiga. Jadi pokoknya sini ada integral 8 x pangkat 5 temunya dia ditambah 6 x pangkat 2 min 5 ya dx itu pokoknya dia. Jadi tidak mesti harus 2 suku ya, bisa aja 3, bisa aja lebih nanti itu suku-sukunya ya. Nah, perhatikan kurungnya ini harus pangkat 1 dia. Nah, baru kamu bisa integralkan masing-masing sukunya ini sesuai dengan sifat pertama dan sifat kedua. Itu. Nah, dalam artian ini 8x pangkat 5 berarti 8-nya tulis kembali ya. 8 itu x. Nah, 5-nya tambah 1 ya pangkat 6, bagi juga 6 dia gitu. Nah, demikian juga sini ya. Plus 6, 6-nya tulis kembali x pangkat. Nah, 2 tambah 1 kan 3. Bagi juga 3 gitu. Nah, minus. Nah, ini bilangan kembali ke sifat yang pertama, tinggal nomor x. Dan terakhir tambahin C karena masih integral tertentu. Nah, kemudian kalau memang bisa sederhanakan dia kayak 8 dengan 6 ini masih bisa sederhanakan itu sama-sama bagi 2 jadi kan sini jadinya 4/3 ya x pangkat 6 ditambah itu. Nah, ini 6 bagi 3 juga bisa 2x pangkat 3 dan tetap 5x plus C. Ya sudah sampai sini jawabannya. Jadi nggak usah lagi diuraikan apa-apa. Itu sifat yang ketiga ini ya. Dari sekali saya tekankan kurungnya harus pangkat 1. Kemudian tidak mesti harus 2 suku ya, bisa aja 3 nanti itu. Jadi masing-masing aja diintegralkan. Itu yang lain ya, seambil. Umpamanya ada integral dari ya 18 x pangkat 4 punya dia ditambah 5x kuadrat min 10 punya dia dx. Berarti gimana? Tambah 4 ini 18 tetap ya x pangkat 5/5 gitu tambah tambah 1 jadi x pangkat 3/3 gitu min 10x plus c karena bilangan ya. Nah, ini kan nggak bisa dibagi, tulis kembali ulangin ya itu 5x pangkat 5 ini juga nggak bisa dibagi, tapi 5/3 x pangkat 3 min 10x plus c. Nah, itu hasilnya ya. Jadi kalau memang bisa dibagi ya silahkan dibagi, kalau enggak gimana aja gitu. Karena di sini kita hanya mengintegralkan sebuah fungsi gitu. Nah, demikian untuk integral di bagian yang pertama ya.